Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan saudara sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang beberapa perkara di dalam salat berjamaah. Di antara yang sudah kita bahas yaitu tentang hukum kehadiran perempuan untuk salat berjamaah. Maka kita dapatkan jawaban dari hadis-hadis Nabi bahawa perempuan lebih afdal salat di rumahnya dan pahalanya menyamai pahala laki-laki yang berjamaah. Namun walaupun begitu, tidak boleh melarang perempuan untuk menuju ke masjid selama bisa terhindar dari fitnah. Apalagi kalau ada ta'lim atau pengajian seperti ini, maka tidak mengapa ke masjid. Kemudian kita juga sudah bahas kapan seseorang mendapatkan pahala berjamaah. Dalam pandangan Syafi'i, Hanafi dan Hambali, dapat pahala berjamaah ketika seseorang sempat takbiratul ihram sebelum salamnya imam. Dia sempat melakukan takbiratul ihram sebelum salamnya imam, walaupun orang itu atau yang masbuk itu tidak sempat duduk bersama imam. Tapi ketika dia masuk takbiratul ihram, imam masih kondisinya belum salam. Ketika dia selesai takbiratul ihram, imam salam. Jadi dia tidak sempat salam, tidak sempat duduk bersama imam dalam kondisi duduk tahiyat akhir tadi, tapi dia dapat pahala jamaah. Namun tentu berbeda pahala jamaah bagi mereka yang dapat takbiratul ihram dari awal bersama imam, tentu berbeda. Baik, kita sambung. Permasalahan berikutnya yaitu idrakul fariḍah ma'al imam. Kalau tadi dibicarakan tentang kapan dapat pahala berjamaah bersama imam, sekarang yang dibicarakan kapan dapat rakaat. Kapan seseorang dihitung mendapatkan rakaat ketika dia salat berjamaah. Ittafaqa a'immatul mazhab, sepakat semua ulama mazhab, ala anna man adraka al-imam raki'an fi ruku'ihi fa innahu yudriku ar-raka'ah ma'al imam. Barang siapa yang mendapatkan rukuk bersama imam, maka dia telah mendapatkan rakaat. Jadi garis besarnya, yang dapat rukuk bersama imam maka dia mendapatkan rakaat. Wa tasqutu anhu al-qira'ah, tidak wajib bagi si masbuk itu membaca al-Fatihah, karena al-Fatihahnya telah ditanggung oleh imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man adraka ar-raka'ah minas salah ma'al imam faqad adraka as-salah.
Barang siapa yang mendapatkan rukuk bersama imam dalam salat, maka dia telah mendapatkan salat. Artinya dia dapat rakaat itu. Fa in raka'a ba'da raf'il imam ra'sah min ar-ruku' lam tuhsab ar-raka'ah. Tapi ketika seseorang datang dalam kondisi masbuk, lalu dia ketika rukuk, imam bangkit dari rukuk, jadi dia mencoba mengejar imam, tidak baca iftitah, tidak baca al-fatihah, dia rukuk. Ketika dia rukuk, imam bangkit dari rukuk, jadi tidak sempat rukuk bersama imam, lam tuhsab ar-raka'ah, maka itu tidak dihitung rakaat. Jadi enggak dihitung rakaat. Jadi ukuran dihitung rakaat bersama imam yaitu kalau rukuknya sempat tumakninah bersama imam. Jadi sempat rukuk bersama imam dalam keadaan tumakninah. Ukuran tumakninah minimal terbaca 1 kali tasbih subhana rabbiyal azim. Ketika baca itu dia masih bersama imam. Setelah itu imam naik, dia belum selesai bacaan. Asal 1 kali tasbih dihitung sudah dapat tumakninah. Berarti itu hitungan 1 rakaat. Tapi ketika orang masbuk turun, begitu turun imamnya naik, enggak sempat bersama imam rukuk, ini jangan coba-coba untuk menjadikan itu rakaat. Itu bisa jadi salat duhur kita cuma 3 rakaat. Dan ini prosedural berdasarkan hadis Nabi tadi. Maka orang yang memaksa diri, jadi ada orang yang ketika imamnya naik, dia cuma say hello saja bersama imam, lalu dalam hatinya, alah kakak merempok jung, katanya, hai dah fikir kakak je rakaat jung, dia merakaat-rakaatkan, dia anggap itu dapat, padahal enggak dapat, karena dia malas nambah 1 lagi. Itu berarti salatnya batal ketika dia tidak mencukupi jumlah rakaat. Kalau pernah kejadian seperti itu, Pak, pertama berdosa tetapi wajib qada. Pertama berdosa tapi wajib qada. Baik. Itu perkara yang paling penting seputar masalah kapan seseorang disebut mendapatkan rakaat ketika dia salat berjamaah. Jadi kalau orang yang berjamaah itu ada 2 istilah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab lain 3 istilah. Dalam mazhab Syafi'i, kelompok pertama disebut muwaffiq, iaitu orang-orang yang ketika datang masih banyak waktu untuk membaca Al-Fatihah. Tidak disebut masbuk, walaupun tidak bersamaan takbiratul ihramnya bersama imam, tapi ketika dia datang mungkin imam sedang dalam Al-Fatihah, masih iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia datang, itu tidak disebut masbuk, dia disebut muwaffiq, orang yang masih banyak waktu untuk membaca Al-Fatihah. Tipe A ini itu boleh terlambat dari imam 2 rukun fi'li. Tipe A ini itu boleh terlambat dari imam 2 rukun fi'li. Tidak boleh yang ketiga. Imam rukuk dia masih berdiri, boleh. Imam i'tidal dia masih berdiri, belum selesai dia baca Al-Fatihah, saking lambatnya baca Al-Fatihah tadi. Ketika imam mau sujud, kalau dia masih posisi berdiri, belum rukuk, maka batal salatnya. Batal salatnya. Ini berarti dia telah keluar dari paket imam. Tidak boleh sampai 3 rukun fi'li. Itu kalau posisi muwaffiq, orang yang datang ketika masih banyak waktu dia baca Al-Fatihah, itu disebut muwaffiq.
Orang kedua, tipe B, itu disebut masbuk. Siapa yang disebut masbuk? Masbuk itu orang yang datang berjamaah tapi tidak cukup waktu untuk baca Al-Fatihah. Itu disebut masbuk. Jadi orang masbuknya kan orang yang ketika datang imam sudah rukuk, bukan. Karena selama ini yang terfaham, yang disebut masbuk, imam sudah rukuk, berarti kita masbuk, enggak. Imam belum rukuk pun, tapi kita datang. Pas kita datang, imam berada di ujung ayat pendek misal. Lalu dia mau takbir rukuk. Kita enggak sempat lagi baca Al-Fatihah. Karena kalau mau dapat rakaat, harus rukuk bersama imam. Nah, itu disebut masbuk. Orang masbuk tidak perlu baca iftitah, tidak perlu baca Al-Fatihah. Nah, cukup takbir ratul ihram, lalu takbir sekali lagi untuk rukuk bersama imam. Jadi segera rukuk bersama imam kalau mau dapat rakaat. Ada tipe masbuk, dia baca Al-Fatihah, dia udah terlambat nih, dia baca Al-Fatihah, imam bangkit dari rukuk, dia enggak ikut rukuk. Itu rakaat dia itu walaupun dapat Al-Fatihah tidak dapat rakaat. Orang yang tidak segera rukuk bersama imam itu enggak dapat rakaat. Karena dia datang dalam keadaan masbuk. Makanya tinggalkan iftitah, tinggalkan Al-Fatihah. Jadi kayak mana Al-Fatihah itu ditanggung oleh imam. Ini resiko menjadi imam, menanggung Al-Fatihah makmum. Dan itu kebaikan imam. Itulah pemimpin. Pemimpin menanggung penderitaan rakyat. Bukan rakyat menanggung penderitaan pemimpin. Selama ini dua-dua tidak ada pada pemimpin. Pemimpin bersenang-senang, rakyat menderita. Jadi itu kondisi yang disebut masbuk. Kalau dalam mazhab lain, Pak, itu tiga istilah: mudrik, lahiq, dan masbuk. Dalam mazhab Syafi'i dua istilah. Baik, itu seputar masalah kapan seseorang mendapatkan rakaat. Sekali lagi saya ingin ingatkan, jangan jadi kesalahan. Takbir itu harus dua kali, takbiratul ihram dan takbir untuk rukuk. Karena ada sebahagian orang ketika dia masbuk langsung dia takbir Allahu Akbar, mengikuti takbir rukuk imam, sedangkan dia tidak melakukan takbiratul ihram. Itu batal salat dalam mazhab Syafi'i. Karena dia enggak masuk ke dalam salat. Jadi begitu datang kena kagabuk, langsung Allahu Akbar, langsung rukuk. Tidak ada takbir pembuka, sedangkan salat itu muftatihatun bitakbir. Salat itu dibuka dengan takbiratul ihram dan itu rukun. Baik, sudah. Berikutnya, permasalahan berikutnya, wa hal yarka' man adraka al-imam raki'an duna as-saf. Bolehkah seseorang rukuk sebelum masuk ke dalam saf? Ini kasusnya karena ingin mendapatkan rakaat. Begitu dia buka pintu, imam rukuk. Dia khawatir kalau dia masuk ke dalam saf, imam naik dari rukuk, khawatir enggak dapat rakaat. Maka dia rukuk dari pintu. Dia langsung berdiri di depan pintu, Allahu Akbar. Langsung dia rukuk, baru dia jalan sedikit-sedikit menuju ke dalam saf. Apakah ini boleh? Itu dibicarakan karena pernah terjadi. Dari masa Rasulullah sudah pernah terjadi karena keinginan untuk mendapatkan rakaat. Itu untung di pintu. Kalau di bawah tangga dia berdiri, dia naik rukuk sikit-sikit, kan kira orang bungong. Jadi ini bagaimana masalah ini? Jadi menurut pandangan imam-imam mazhab wa qala al-malikiyah, menurut pandangan mazhab Malik, yuhram ay yukabbir takbiratul ihram man khashiya fuwatu raka'ah yarfa'an man bi ruku'ihi illam yuhram duna as-saf. Kalau menurut mazhab Malik itu hukumnya haram
tidak dibolehkan, iaitu orang-orang yang karena rasa takutnya kehilangan rakaat maka dia melakukan rukuk dunas saf, tanpa masuk ke dalam saf. Artinya dia melakukan sendiri di belakang sana, tidak berada dalam saf, tidak dibolehkan dalam solat berjamaah. In dhanna indrakuhu qabla raf'i ra'sil imam min ar-ruku'. Kalau dia yakin bahawa dia tidak akan mendapatkan juga, jadi ketika dia takbiratul ihram di sana, dia yakin kalau dia masuk ke saf tetap juga duluan imam akan bangkit dari rukuk. Lalu kemudian menurut mazhab Hambali dan selainnya, artinya jumhur ulama Syafi'i, Hanafi, ya la yarqa' duna as-saf illa idza masya wa dakhala fi as-saf qabla raf' al-imam ra'sahu min ar-ruku' aw ya'ti akhar fayaqifu ma'ahu. Kalau menurut jumhur ulama, selayaknya seseorang tidak melakukan rukuk di luar saf kecuali dia yakin dia bisa mendapatkan rukuk itu sebelum imam naik, walaupun dia berjalan sedikit-sedikit untuk masuk ke dalam saf. Rupanya dalam mazhab lain dibolehkan, tapi syaratnya ketika kita lakukan takbiratul ihram rukuk di luar saf, kita yakin waktu kita jalan menuju ke saf itu dapat rakaat, artinya imam belum bangkit dari rukuknya. Jadi kita kejar tadi karena rasa khawatir kita, itu dibolehkan, namun tidak diutamakan, makruh melakukan hal seperti itu. Kenapa bisa makruh? Karena pernah kejadian pada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari, anna Abu Bakrah intaha ila Nabi wa huwa raqi'. Abu Bakrah, ini bukan Abu Bakar, Abu Bakrah itu pernah salat, ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia masuk, wa huwa raqi', Rasulullah sudah rukuk. Faraqa'a qabla ayyasila ila as-saf. Abu Bakrah begitu masuk ke masjid Nabi, dia langsung rukuk jauh dari saf untuk mendapatkan rukuk sebelum dia masuk ke dalam saf. Fazakara zalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu dipanggil oleh Rasulullah setelah salat, karena ada yang memberitahu Rasulullah bahawa Abu Bakrah tadi rukuknya di luar saf, dia jalan sedikit-sedikit menuju ke saf. Faqala, lalu Rasulullah berkata, zadakallah hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu, tapi jangan ulang lagi. Rupanya Rasulullah tidak membatalkan salat si Abu Bakrah, cuma Rasulullah menasihati jangan ulang lagi. Ini menunjukkan perbuatan ini tidak baik dilakukan, dan bukan suruhan. Kalau enggak mungkin Rasulullah mengatakan jangan ulang lagi. Maksudnya bukan untuk dilakukan. Namun karena Abu Bakrah ini melakukannya dalam keadaan tidak tahu, maka salatnya tetap sah. Salatnya tidak batal karena dia melakukannya dalam keadaan jahilan, melakukannya dalam keadaan tidak tahu hukum. Bagi mereka yang sudah tahu hukum tapi sengaja rukuk di luar saf lalu jalan sedikit-sedikit, ini bisa batal salatnya kalau dilakukan dengan sengaja. Karena bahasa Nabi ini sebenarnya bahasa melarang, namun bahasanya tidak mengatakan haram bagi mereka yang tidak tahu hukum ini. Yang sudah tahu jangan. Jadi masuk dulu ke dalam saf baru rukuk. Begitu. Jadi ini termasuk salah satu perkara yang dibicarakan. Berikutnya, sedikit lagi baru kita bertanya jawab. Permasalahan berikutnya ini masih terus kita Bapak, ini masuk ke dalam bab berjamaah ini panjang. Nanti ada, setelah ini ada pembicaraan khusus masalah imam, masalah makmum. Berikutnya yaitu al-masyu lil jamaah
apa hukumnya berjalan menuju jamaah, berjalan untuk mendapatkan jamaah. Maksud di sini adalah yang dibicarakan, apa hukumnya ketika sudah azan kita berlari-lari untuk mendapatkan jamaah. Kan sering terjadi, Pak. Itu begitu sudah iqamah maksudnya, bukan azan. Ada orang dia gas motornya, Pak, sampai ditabrak pintu-pintu menasah, ditabrak. Kerana kakamat dan 64 rakaat. Pertama dia tabrak pintu menasah. Lepas tu pas dia naik tangga, sandalnya terlempar, tak sempat diatur lagi. Metik-tik silap, terbang-terbang sandal. Lalu sampai buka pintu, tu sampai rusak pintu-pintu kadang-kadang. Ipupuk pintu-pintu. Lari dari bawah, lari supaya dapat jemaah. Apalagi mau begitu detik-detik imam mau rukuk, itu bertuh-bertuh supaya dapat jemaah. Itu terjadi kadang-kadang. Bagaimana permasalahan itu? Boleh tidak begitu? Yustahabbu liman qasada al-jama'ah ay yamshi ilaih. Disunnahkan bagi mereka yang ingin melakukan berjamaah tetap menuju ke tempat salat walaupun sudah iqamah. Itu dulu yang mau dibilang. Walaupun sudah iqamah tetap disunnahkan untuk berjamaah. Ini untuk memutuskan pemahaman kalau sudah iqamat orang tak berdatang lagi. Jadi terdengar dari rumah bunyi iqamah, ada orang yang mengatakan ke isterinya, "Oh mak, ka iqamah ini. Aku dah sampai rumah mentang." Begitu. Sering banyak orang begitu, Pak. Jadi asal sudah bunyi iqamah, dia enggak mau datang lagi karena perasaannya mengatakan sudah qamat. Ini enggak sempurna lagi kita dapat. Enggak usah datang lagi lah. Kita salat saja di rumah. Nah, itu diputuskan oleh Nabi tentang pemahaman itu. Kata Rasulullah, "Iza sami'tumul iqamah." Kalau engkau sudah mendengarkan iqamah. Kalau azan itu biasa. Azan itu memang memanggil. Kita bersiap-siap dari waktu azan itu biasa. Tapi bersiap-siap sebelum azan itu luar biasa. Tapi kita kan susah bersiap-siap sebelum azan karena dengan berbagai kegiatan. Makanya kenapa muazzin itu begitu besar pahala? Karena dia mau tidak mau, suka tidak suka, dia memaksakan diri hadir sebelum orang lain hadir, hanya untuk memanggil orang lain. Maka muazzin itu sejauh mana suaranya bergerak, sejauh itu seluruh lambatat kaya batik, lambatat kaya batik, kaya batik yang batat-batat itu semua mendoakan muazzin. Semuanya. Kalau suara azan itu sampai ke tengah laut, seluruh ikan di laut mendoakan muazzin. Siapapun suara muazzin yang sampai. Jadi mereka bertasbih dan memohon ampun untuk muazzin. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya muazzin. Sejauh mana? Maka jauh sekali suara mik. Suara di sini, Pak, itu kadang-kadang sampai ke kami di atas. Suara di atas pun kadang-kadang sampai ke sini. Itu seluruhnya. Seluruh. Sampai anjing yang makhluk bernajis dalam Quran itu sebenarnya mereka bertasbih. Cuma Allah jadikan ujian bagi kita saja. Nah, itu kelebihan muazzin. Nanti di hari kiamat lehernya dipanjangkan. Jadi semua orang lihat itu leher panjang, leher panjang. Jangan bayangkan jerapah, Pak. Panjang maksudnya lebih panjang daripada yang lain. Untuk apa Allah beri tanda? Supaya orang-orang tahu inilah orang-orang yang dulu memanggil-manggil nama aku untuk menyeru orang lain salat. Makanya sebahagian imam mengatakan pahala muazzin lebih besar daripada pahala imam. Tapi sebahagian yang lain mengatakan pahala imam lebih besar. Tapi kalau perjuangan itu lebih hebat muazzin. Kalau perjuangan lebih hebat muazzin. Jadi poh 4:30 katruk podep mi segala macamnya, kalau merempuk hantu dalam segala macam-macam. Itu perjuangan betul itu. Sendiri dalam masjid. Ini
Allah muliakan di akhirat nanti. Kata Rasulullah, kalau engkau sudah mendengarkan iqamah, artinya sudah mau didirikan salat, famshu ila salah, tetaplah engkau pergi menuju untuk salat. Maksudnya salat berjamaah, tetap disuruh pergi. Jadi jangan diputuskan oleh syaitan. Syaitan akan mengatakan, udah, enggak usah lagi. Sudah iqamah. Enggak dapat juga. Kaduk rumah menteng, kata mayang karo menteng. Nyanjin, nahi jin. Jadi begitu syaitan. Kata Rasulullah, tetap pergi. Tetap pergi. Walaupun masbuk, tetap pergi, kata Rasulullah. Famshu ila salah wa alaikumus sakinah wal wiqar. Namun ketika engkau pergi, pergilah dengan sakinah. Disuruh pergi dengan sakinah. Siapa sakinah? Disuruh pergi dengan tenang, bukan disuruh bawa istri yang bernama Sakinah. Disuruh pergi dengan tenang, wal wiqar, dan bersahaja. Wala tusri'u, dikuatkan lagi, jangan engkau tergesa-gesa. Jadi santai saja. Maksud santai di sini, ketika sudah masuk dalam pagar masjid, di situ disuruh santai, naik ke tangga santai. Sedangkan dari rumah itu bagah bacut. Bukan disuruh santai dari rumah. Bacut. Bagah Nabi you santai. Teruk kena orang hanali. Imam sudah pulang, makmum sudah pulang. Maksud santai di sini, tetaplah engkau pergi. Ketika sudah sampai di masjid, karena itu sudah masuk salat jamaah. Yang belum berjamaah pun itu harus jaga. Itu suasana sudah suasana berjamaah itu. Sudah suasana salat. Maka enggak boleh gerubam-gerubum, itu enggak boleh. Naik tangga, jangan lari-lari. Buka pintu, tenang. Dan enggak perlu lari-lari. Kita kan sering dengar Pak, orang-orang di belakang kita yang masbuk, gerbang. Itu dibuka pintu, gerbang, itu enggak boleh. Tetap kata Nabi, berjalanlah dengan tenang. Karena itu mengganggu orang salat. Fama adraktum fasallu. Berapa rakaat yang engkau dapat, ya silahkan lakukan. Wama fatakum faatimmu. Berapa yang kurang, tinggal dilengkapi nanti. Jadi bahasa ini Nabi ingin mengatakan orang masbuk itu pahalanya sama selama tidak terus-terusan masbuk. Tapi kalau sudah menjadi kebiasaan, itu juga bisa menjadi tanda-tanda kemunafikan. Baik. Nah, ini yang perlu kita jaga, jangan sampai kita mengejar-ngejar solat berjamaah dengan cara berlari-lari sehingga menyebabkan ketidakkhusyuan pada orang-orang yang sudah melakukan solat tadi. Baik, saya berhenti di sini dulu. Kita lihat dulu ada pertanyaan atau tidak. Silakan kalau ada. Pak Anto duluan, silakan. Ketika kita sholat berjamaah dalam sholat zuhur dan asar, itu kita ada mendapatkan imam di rakaat ketiga dan keempat baca Al-Fatihah terlalu cepat, sehingga kalau kita menyelesaikan Al-Fatihah kita tidak dapat rukuk bersama imam. Itu gimana Pak Ustaz? Apakah kita tetap menyelesaikan Fatihah kita atau memotong? Kalau kita datang atau kita dari tadi sudah takbiratul ihram? Oh, kalau kita sudah takbiratul ihram bersama imam, berarti kita bukan golongan masbuk kan? Bukan golongan masbuk. Kalau bukan masbuk, maka berlaku hukum tadi. Imam terlalu cepat baca Al-Fatihah, tidak mengapa. Biarkan imam rukuk. Kita sempurnakan saja Al-Fatihah kita. Imam rukuk, kita belum rukuk, boleh. Imam i'tidal, kita belum juga rukuk, boleh. Tapi yang harus kita jaga, jangan sampai ketika imam mau sujud, kita masih berdiri. Itu baru batal. Jadi orang yang muwafiq, yang bukan masbuk, itu terlambat begitu dianggap sempurna. Enggak berlaku hukum masbuk tadi. Enggak berlaku hukum masbuk yang harus dapat rukuk bersama imam. Yang wajib dapat rukuk untuk dapat rakaat bersama imam itu si masbuk, bukan si muwafiq. Muwafiq terlambat tidak mencapai 3 rukun fi'li, salatnya sah. Walaupun yang lebih baik ketika imam takbir,
lalu kita takbir. Artinya beriringan terus dengan imam, itu yang terbaik. Nah, ada tipe imam memang baca terlalu cepat. Ini juga menjadi masalah. Kalau imam salat duhur baca Al-Fatihah terlalu cepat, kenapa bisa? Ini perlu diklarifikasi. Kenapa bisa baca Al-Fatihah terlalu cepat? Karena bacaan dalam solat itu bukan lisan. Lisan baca, bukan hanya lisan maksudnya. Lisan baca, tapi hati itu bertadabbur. Kalau dibaca terlalu cepat, berarti imam tidak bertadabbur. Jadi modal baca Alhamdulillahirrahmanirrahim itu tidak bertadabbur. Seharusnya bacaan Al-Fatihah itu Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahman, itu dalam kepala ya, memikirkan tentang makna-makna dan tadabbur ayat tadi. Jadi ini ada masalah berarti dengan imam kalau model terlalu cepat begini. Jadi itu kalau muwafiq tidak disebut ketinggalan rakaat kalau dia dapat takbiratul ihram tadi dari awal bersama imam. Terlambat sedikit tidak mengapa. Ya, walaupun jangan dibiasakan begitu. Baik. Begitu. Ada lain? Ya, silakan Pak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang masbuk. Memang kalau kita lihat kadang-kadang masbuknya memang terjadi sendiri, karena keadaannya sendiri memang terjadi masbuk. Tapi kadang-kadang memang ada pekerjaan kadang-kadang memasbukkan sendiri, artinya melalaikan. Apakah ini juga ada pahala atau memang ada makruhnya tentang artinya memperlambat? Yang pertama, yang kedua tentang sambung salat bersama imam. Ada beberapa kita lihat kadang-kadang pada saat rakaat kedua kadang-kadang imam masih di bawah tapi dia menunggu waktu berdiri di atas. Apakah ini ada pahalanya dengan yang biasa langsung kita atau memang kita bisa tunggu? Yang ketiga, kan biasa je lah boh. Ini aneh kalau Pak Mur dua pertanyaan tu aneh, biasa je lah. Tadi lu dong preh yang kelih. Good, terima kasih banyak Bapak. Yang pertama, masbuk itu Nabi tidak mencela orang-orang yang masbuk selama bukan menjadi sebuah rutinitas. Tidak dicela. Buktinya Nabi tetap suruh datang. Walau kamah, datanglah. Datang pun enggak usah lari-lari, kata Nabi, tenanglah. Walaupun masbuk, tinggal engkau sempurnakan. Ini memaknakan bahawa Nabi tidak mencela, karena masbuk itu terjadi secara alami. Kita berusaha tepat waktu terus-terusan, itu baik. Tapi kita ini manusia, sekali-sekali pasti terjadi masbuk. Kenapa? Bisa jadi karena terhalang uzur, sakit perut, paha kena ejak, kacerit, atau jatuh sepeda di jalan, atau tiba-tiba macam-macam kejadian. Atau bahkan karena lapar sekali, pulang kantor terlalu lapar. Rasulullah mengatakan la salata bi hadratit ta'am. Tidak ada salat kalau makanan sudah dihidangkan. Maksudnya jangan sampai engkau salat memikirkan hidangan. Maka apa yang lakukan? Makan dulu. Ibnu Abbas pernah tertunda salat menjadi masbuk dalam riwayat gara-gara makan dulu. Lalu ditegur oleh sahabat, kata Ibnu Abbas, beginilah yang disuruh oleh Rasulullah. Jadi maksudnya jangan sampai salat enggak khusyuk gara-gara terfikir makanan. Jadi disuruh makan dulu walaupun masbuk, tidak mengapa. Itu kondisi-kondisi yang istilahnya membolehkan masbuk. Nah, sekarang bagaimana kalau memasbukkan diri? Nah, ini yang perlu dihindari. Memasbukkan diri itu dia sudah dengar azan, tetap di komputer. Anak piuh ya. Tunggu iqamah. Selesai iqamah itu baru shutdown. Komputernya baru shutdown, baru dia wudu. Setiap waktu begitu. Ini sudah masuk tanda-tanda kemunafikan. Dan itu tentu menjadi sesuatu yang menyebabkan berkurangnya pahala salat.
Beda dengan masbuk yang uzur tadi, itu enggak berkurang pahala solat. Ya, sekali-sekali. Tapi kalau kita tunda keluar dari kerja, selalu masbuk gara-gara tertunda-tunda begitu, ya, itu an-nifaq, sudah masuk ke dalam hati. Jadi kita ini bukan fasik, karena orang fasik maksiat, orang masbuk enggak maksiat karena dia, tapi masuk ke munafikan. Ciri-ciri munafik, wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka itu salat, tapi salatnya kusala. Tak ada, pereh qamat tak ada. Itu ciri-ciri munafik. Jadi dia salat, namun salatnya dalam keadaan malas-malasan begitu. Yura'unan nas, kalaupun dia salat, sukanya ketika dilihat orang. Dia bagusnya ketika lihat orang. Wala yazkurunallaha illa qalila, dan dia tidak mengingat Allah dalam salatnya kecuali sedikit. Itu ciri-ciri munafik. Ada yang model lebih parah lagi, itu sudah munafik tingkat tinggi, selalu salat di ujung waktu. Kalau tadi masih dapat jamaah, ini yang lebih parah lagi, di ujung waktu. Biasa saja orang buka martabak, orang buka mi. Hana kepiuh kan. Sudah azan tetap layani, enggak tutup-tutup itu, enggak tutup. Begitu mau maghrib, longgol-longgol semayang. Kapreh tak apa, longgol-longgol semayang, geplung. Dia lari wuduk cepat-cepat, salat cepat-cepat. Itu sudah masuk kategori munafik tingkat tinggi. Ini perlu taubat yang model-model begini. Maka hati-hati yang berdagang, salatnya selalu sekitar jam 5:30, jam 6. Betul masih ada waktu, tapi waktunya di bawah tanduk syaitan. Dia telah dikuasai oleh syaitan. Seharusnya berhenti kerja. Rezeki itu datang bukan karena hebatnya kita bekerja. Ya, rezeki itu datang bukan karena hebatnya kita bekerja, tapi rezeki itu datang karena hebatnya ketaatan kita kepada Allah. Itu kunci, Pak. Maka bodoh sekali orang yang hari ini melalaikan ketaatan, lalu dia berfikir kerja kerasnya menghasilkan. Tidak, ya. Baik. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, Uno. Sambung salat. Oh ya, tadi orang datang, imam duduk tasyahud awal contohnya. Dia datang. Kalau dia tidak takbir dulu, maka dibolehkan dia menunggu imam naik. Nanti takbirnya ketika imam naik. Tapi itu tidak baik. Karena ada hadis Nabi, saya tidak hafal lagi matannya. Sahabat menerangkan, kami di masa Rasulullah diajarkan oleh Rasulullah, ketika datang dan engkau sedang melihat imam sujud, segeralah takbir dan bersujudlah bersama imam. Walaupun itu tidak dapat rakaat. Jadi yang paling utama itu segera takbir dan sujud bersama imam atau duduk bersama imam. Nah, sekarang kita enggak takbir dulu. Kita lihat kanan, kita lihat kiri, kita lihat urung-urung sosok yang najak masalah orang nyata hitung, kan begitu. Kita berdiri, orang lain sujud, duduk semuanya. Nah, itu sering itu kebiasaan dangdang prehimum naik. Bolehkah? Boleh, tapi tidak baik. Tidak baik. Menyibukkan diri dengan itu tidak baik. Itu kalau tidak takbir. Tapi kalau kita sudah takbir lalu enggak duduk, sedangkan ketika kita takbir, posisi takbir kita adalah posisi ketika imam duduk. Seharusnya kita turun ikut bersama imam, tapi kita tunggu di atas, berarti kita telah melampaui imam satu perkara. Berarti kita sudah duluan kita daripada imam. Kawai dadang gedanya daripada imam. Ini kalau dilakukan dengan sengaja bisa membatalkan solat. Batal solat karena kita duluan kita berdiri dibandingkan imam. Jadi habis takbir berdiri tunggu. Karena kejadiannya kadang-kadang begini, pas sudah Allahu Akbar, imam naik. Itu tetap enggak boleh berdiri. Kita harus duduk dulu sebentar ke bawah. Karena posisi takbir kita ketika imam duduk. Maka duduk dulu ke bawah sebentar. Nah, begitu juga pas kita datang rakaat ketiga, imam pas bangkit dari sujud. Dari sujud kedua bangkit ke atas. Itu kalau kita takbir, tetap sujud dulu walaupun imam sedang naik. Jadi itu kalau dilakukan dengan sengaja bisa membatalkan solat. Baik, kira-kira begitu.
Masih ada? Boleh Pak Razak, silakan. Kalau takbir yang kita mau duduk, tetap tambah satu lagi. Takbiratul ihram itu tetap takbir pembuka, Pak. Itu takbir masuk solat. Yang kita mau melakukan gerakan, itu tetap takbir satu kali lagi. Jadi Allahu Akbar, pas mau duduk Allahu Akbar. Sekali lagi. Jadi enggak boleh sekali datang langsung Allahu Akbar langsung duduk. Berarti tidak ada takbiratul ihram. Baik, silakan Pak Salman. Sedikit, makasih Ustaz. Ini ada masalah. Ketika kita takbir, jemaah di samping kita itu kakinya didempetnya ke kaki kita. Udah, kita geser kaki kita, dia masih juga. Setelah itu, ketika baca Fatihah, itu dia kuat-kuat pula tuh di samping kita, kan mengganggu Ustaz. Ini mengatasinya seperti apa Ustaz? Terima kasih. Ya. Baik. Ini mungkin terjadi Bapak, terutama ketika berhadapan dengan jamaah yang semangat ibadahnya untuk menjaga sunnah-sunnah Nabi. Jadi kan kadang-kadang ada poster di sebahagian menasah, poster ketipek samping saf yang benar, saf yang salah. Yang salahnya jarang-jarang. Yang benar itu yang bertipek aki begitu. Itu ditulis yang benar begitu kan. Karena beliau ingin melakukan, karena semangatnya, ketika ada orang yang berdiri di sampingnya, dia dempetkan kakinya. Ini kalau kita baca keterangan-keterangan, berdiri saf dalam keadaan rapat dan rapi itu memang tuntunan. Rapat, rapi. Tetapi menempelkan mata kaki dengan mata kaki itu kondisional. Rapat betul, disuruh rapat. Tapi tempel itu kondisional, Pak. Makanya ulama-ulama besar menulis dalam kitab-kitab mereka, kalau kita merasa tidak nyaman dengan tertempel mata kaki, maka tidak disunnahkan untuk menempelkan itu. Karena inti salat adalah khusyuk. Jangan sampai tertempel kaki kita dengan kaki orang menyebabkan kita risih, enggak bisa khusyuk. Apalagi kaki orang sebelah ada kurapnya, itu lebih tidak khusyuk, Pak. Nah, jadi rapat wajib, menempelkan tidak wajib. Kalau terjadi bagaimana? Dia kejar kaki kita, dikejar, Pak. Bapak angkat saja kaki sebelah itu. Bapak bingung. Tapi ya tidak begitu juga. Ya, artinya ya kalau kita merasa tidak nyaman, kita geser, otomatis kan kaki kita makin kecil. Makin kecil begini, Pak. Dia makin besar. Ji mukuak aja Pak, mukuak aja begini. Itu perlu disadari oleh orang-orang yang mengejar pahala ini. Jangan terganggu orang samping gara-gara mengamalkan urusan menempelkan mata kaki. Ya. Tidak ada kesepakatan para ulama yang menyebutkan wajib tempel mata kaki. Walaupun hadis-hadisnya menyebut tentang rapat. Jadi itu juga harus betul-betul memahami kondisi. Berjamaah itu kan kondisi sebuah negara itu. Dipimpin oleh seorang presiden, kita rakyat. Sesama rakyat pun nggak boleh saling menyakiti. Itu kan andaian dari sebuah hidup kemasyarakatan orang berjamaah. Makanya orang berjamaah itu sisi kemasyarakatannya bagus, Pak. Orang yang sering berjamaah, sosialnya bagus, rasa masyarakatnya bagus, itu rata-rata begitu. Nah, baik. Jadi kalau begitu kita tinggal geser. Kalau nggak mungkin lagi, ya berarti ingatkan setelah solat. Ingatkan bahwa mohon maaf, saya tidak bisa begitu. Saya alergi kulit. Kecuali kulit dompet kulit, baru alergi. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ada yang membesarkan suara ketika salat. Bapak Ibu, syarat membaca bacaan dalam salat musammi'an li nafsih, cukup hanya didengarkan oleh diri sendiri. Tidak boleh, haram, bukan makruh, haram hukumnya membaca tapi mengganggu orang samping. Dia baca alhamdulillah rabbil alamin arrahman, orang samping mau baca al-Fatihah, disibukkan dengan bacaan al-Fatihah ini. Dan saya pernah terjadi, Pak,
ada seseorang, ini kejadiannya di Menasah Lancang Garam, tapi bukan penduduk Lancang Garam, Jameh. Dia berdiri samping saya, suaranya Masya Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Long turn, saya tahan supaya tidak batal solat saya. Mau saya ingatkan setelah solat, ini kalung ni, saya tangkap, saya ingatkan setelah solat. Sudah lumayan tua awak. Setelah solat, dia langsung, kita sedang zikir, dia langsung pergi. Kerana mungkin taklid. Di situ saya enggak dapat orangnya. Jadi saya tanya sama penduduk Lancang Garam, ni orang kita atau bukan? Kalau orang kita, maksudnya kita panggil. Betul-betul mengganggu. Dan itu walaupun salatnya sah, tapi dia berdosa. Salatnya sah, kerana ukuran salat sah itu rukun, syarat, dapat, sudah sah. Tapi dia berdosa. Mengganggu orang lain, sesama orang salat, itu berdosa. Orang salat tidak boleh diganggu oleh sesama orang salat atau orang yang di luar salat. Kita juga begitu. Kalau berzikir, bertemu dengan orang salat, kecilkan zikirnya. Baca Quran, bertemu dengan orang salat, kecilkan bacaan Qurannya. Jadi jangan sampai merasa sama-sama ibadah tapi tidak ada toleransi. Jadi ini model orang begini perlu diingatkan dan harus berani mengingatkan, Pak. Orang kalau nggak berani diingatkan, itu biasanya berulang-ulang kesalahan yang sama. Namun kita yang mengingatkan, itu juga perlu ada cara ingatkan. Baik dah gop sehingga menyebabkan ketersinggungan. Karena orang kalau sudah tersinggung, nggak mau dengar lagi apa-apa. Jadi cara pingat, aru betul, atau cukeh bacut-bacut, akeh maaf, bunuh sang. Tadi sepertinya ada sedikit yang harus kita perbaiki. Kalau bagus lagi, kalau itu teman akrab kita, traktir dulu. Bawa ke kedai kopi, juk lontong-lontong. Dalam lontongnya ke tak pegah katanya. Irona. Dia nggak mau tersinggung, nggak bisa bayar lontong ni. Itu lebih bagus dakwah begitu. Jadi dakwah itu membuat orang lain sadar, memang perlu proses. Tapi ketika dia sadar, pahalanya untuk kita, Pak. Maka dakwah itu harus main cantik. Berdakwah itu harus main cantik. Enggak boleh tunjuk ke atas muka orang. Ikah hana sesuai dengan Al-Quran. Qala Allah Ta'ala fil Quranil Karim, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum habis kita baca hadis kena tumbuk je. Makanya dakwah itu harus, strategi dakwah itu harus lihat kondisi masyarakat. Itu makanya kenapa dakwah hari ini orang ada yang diusir-usir, dikejar-kejar, diusir dari masjid, karena dakwahnya keras, dakwahnya tidak melihat kondisi masyarakat. Masyarakat bermazhab Syafi'i. Tiba-tiba kita mendakwahkan mazhab Hambali. Langsung pegang mik, kasih pengajian, salahnya mazhab Syafi'i. Yang betulnya meno. Yang kena tumbuk, Pak. Kita tidak memahami. Imam Syafi'i saja mendatangi mazhab Hanafi, dia langsung menghilangkan keyakinan dirinya. Dia langsung enggak kunut. Mendatangi area mazhab Hanafi. Begitu seharusnya bertindak. Jadi diingatkan, harus diingatkan, tapi dengan cara yang baik. Oh, enggak sanggup ingatkan, orangnya bingkeng kali, Ustaz. Bacut tak ingat ke bengih dia. Kalau begitu kasih tahu ustaznya. Ustaznya subuh Sabtu singa, tolong nampi ingat nyo. Tapi betul orang tunjuk amplop ke ustaznya. Contoh bang. Jadi begitu diingatkan melalui gurunya, melalui nanti itu dimasukkan ke dalam bahan pengajian. Itu juga boleh, ya. Nanti kan yang tersindir kan sudah tahu, nyo pasti dan yang pegang, nyo pasti dan yang pegang gitu. Ya sudah pastilah. Mohon baik dipegah. Naju amplop sogok cik ustaz kan. Ya, baik sudah. Saya rasa kerana waktu kita hampir menjelang pukul 7 dan ukuran sekitar 8 menit lagi kita sudah boleh melakukan salat penutup kajian, penutup amalan subuh untuk mendapatkan pahala haji dan umrah. Mudah-mudahan yang hadir Allah telah catatkan pahala dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surga seperti kita berkumpul hari ini. Saya rasa hari ini ada pergerakan mungkin di bawah, ya, insya-Allah, ya. Dan mudah-mudahan yang memberi sedekah Allah kabulkan permintaannya, Allah tunaikan segala hajatnya dan Allah balas dengan pahala yang berlimpah, insya-Allah.
Kita tutup dengan kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.